Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kabar masalah. Alhamdulillah. Baik. Untuk hari ini kita memastikan aktivitas pendampingan akan ada praktek akan memastikan dokumen yang dibutuhkan pendampingan itu sudah balik doang. Dalam pendampingan ini apa proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, baik secara daring sekolah akan siswa pun yang sekolahnya mengajar praktik insyaallah yang susah kan dari Zoom itu kan jamnya nggak satu yang satu ini masih ngajar susah datang ke sekolah memahami tapi alhamdulillah sudah itu bukannya sudah yang ingin saya tanyakan itu Saya coba mulai. mungkin ada kemajuan di dalam bentuk lingkungan misalnya salah dulu yang bekerja di ini ada kebutuhan apa? Kalau dari ini APK aja itu APK itu kenainya atau punya efek. Berikutnya kita masuk ke bagian tahu kan maksudnya aja saya refleksi diri tentang ya ini semangat bagaimana dengan kelas. Baik Pak, alhamdulillah sekali. Jadi kebetulan memang kepala sekolah itu orang yang memahami pentingnya kan kemarin juga sudah tahu tentang kegiatan-kegiatan itu pertama ikut kemarin kan dikasih banyak sehingga beliau tuh memahami sekali bagaimana fisik pendidikan. Jadi ketika ada rekan mitra yang dalam kegiatan ini, beliau sangat mendukung sekali. Berikutnya apa? betul. Jadi dari kami sejawat yang pertama mereka itu memberikan motivasi dengan Pak Sekolah dari diberikan motivasi aja semangat biasanya kita ini kasih kuota ya mungkin ketika komunikasi mereka ketika kita mendatangi mereka berbagi mereka berusaha untuk juga menjalin komunikasi yang baik juga kan sebagian dari mereka bentuk dukungannya iya mencari siapa jadi ketika kita datang mereka menyiapkan waktu juga merupakan bagian dari berikutnya apa tantangan ibu dalam menghadapi jalannya pendidikan itu bergerak di lingkungan sekolah. Iya, adanya begini, tidak semua orang yang ada di lingkungan kita itu berpikir pada sama dengan kita. Jadi ada yang mungkin berbeda pola pikir. Jadi semangat tadi nih. Jadi kalau semangat Ada yang memang mereka tidak terlalu mereka tidak melarang, tidak juga tapi kan menurut keluarga mereka kurang ini dalam program yang ada di untuk menghadapi saya mencoba untuk menjalin komunikasi dulu. Jadi saya pikir komunikasi itu sangat penting. Ketika mereka melihat aktivitas kita, ketika melihat setelah jadi tugas sedikit kita mencoba mendengarkannya, bercerita dengan mereka. Itu menjadi apa? Bagi saya itu artinya tantangan itu untuk menyelesaikan solusi tersebut ini dengan komunikasi kepada mereka. berikutnya bagaimana ke depan ada yang menolak apa yang dilakukan untuk melaksanakan tantangan
yang sih bukan hanya karena memang tapi bisa jadi dia mereka bahwa apa yang sudah saya dapat ini harus sampai selesai tambah itu tantangan yang kedua misalnya masyarakat akan karena ini manfaatnya sangat besar kemudian sangat banyak apalagi dengan defense seribu yang baru sekarang di sekolah yang sehingga pada saatnya artinya saya akan berusaha untuk keduanya bukan hanya belajar menulis tapi bagaimana menerapkan ini yang sesuai dengan satuan dari pendidikan itu. Berikutnya kita masuk bagian B, refleksi perubahan diri setelah mempelajari bahasa 1, 1.2 dan 1.3. Apa saja yang sudah itu pelajari dari modul 1.1? Jadi rencana itu selama sampai saat ini jadi yang pertama yang saya pelajari itu terkait dengan pemikiran kehadiran yang ada Dewan Karang. Jadi bagaimana di sini ternyata kalau dari awal itu kita yang membentuknya. Oke Bu, terima kasih. Refleksi tentang lingkungan belajar tadi bahwa anak itu punya kodrat masing-masing, punya potensi masing-masing, yang mana kita itu membimbing mereka, mengarahkan mereka, membimbing mereka untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait jadi di situ saya merasakan visi dan misi penggerak luar biasa yang mereka yang kemudian merupakan tantangan kita. Bapak pengen berarti Bapak harus geologi. Jadi suatu yang mulia yang memang tambah. Akhirnya saya tetap lanjut karena saya dapat geologi. Artinya dalam proses itu belajar ya ada masa di mana kita yang perang dan alhamdulillah ternyata setelah saya lanjutkan lancar dan semangat untuk kembali. Artinya pas belajarnya banyak hal sederhana dari saya bagaimana kultura ini bisa memberikan manfaat ya kan yang maksimal kepada buat kita yang pada situasi pada lingkungan sedang mencoba bilang apakah yang jadi masih bisa sudah masih merasakan di kelas tolong mudah-mudahan semangat lagi. Oke Bu, yang ingin saya jadi saya kasih contoh kayak pemikiran KHD tentang bagaimana anak itu punya potensi yang sudah ada. Kalau dulunya mungkin sebelum mempelajari ini saya lebih banyak siswa Pak. Begini ya, ini buat ini ya. Tapi sekarang tidak. Akhirnya saya mencoba pembelajaran yang memang itu berpusat kepada murid. Jadi sehingga dengan berpusat kepada murid itu baru kita tahu ternyata ya banyak potensi yang berbeda-beda yang mereka miliki. Disesuaikan apa perubahan yang terjadi. Tapi alhamdulillah dengan waktu lengkap tersebut ini banyak tempat kita untuk mempelajari. Saya melihat begini Pak. Jadi ketika dalam pembelajaran dengan berpusat kepada murid, yang sekarang perubahannya tidak pada awalnya murid itu pasti paling berkesan tapi ketika kita maju kita beri semangat mereka yang menyelesaikan masalah mereka itu malah ketika diskusi atau ketika mengerjakan suatu tugas itu mereka lebih aktif. Apa tanggapan respon dengan perubahan itu membuat mereka itu belajar mengajar malah lebih menyenangkan karena mereka lebih kreatif belajar bagaimana perasaan setelah menetap itu 1, 1, 2, 1, 3 senang sekali Pak. Artinya ternyata dengan belajar bisa. Kalau dulunya kan walaupun kita ada buku tapi kita tidak belajar tidak diarahkan seperti ini Pak. Nah setelah ini artinya bisa menerapkannya itu luar biasa sekali. Itu kan terbuka dan baik kan, tapi masih perlu diperbaiki ke depannya. Baik, tetapi masih perlu diperbaiki ke depannya. Jadi berawal dari yang masih perbaiki.
yang tadinya baru lah sedikit nanti sudah kita akan berkembang jadi bisnis sekolah. adanya berpusat pada dulu, tapi saya mencoba berpusat kepada harapan step by step ya. Jadi ya itu bagi saya masih perlu lebih ditingkatkan dan masih usaha yang maksimal. Terlebih lagi ketika kita sudah mencoba menggali dan nampak saya potensi anak kita sudah mulai ada yang pintar ngomong, yang pintar, yang kreatif dalam mengerjakan tugas, tapi belum tergali seperti Berikutnya kita masuk tiga C, rencana merintis apa itu memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi Berarti proses kalau di belajar sekolah itu sebagai mata pelajaran saya juga mampu mengaitkan pembinaan dalam antar ada namanya sehingga memiliki satu jalan mereka itu bina karakter yang informasi komunitas sekolah dan ini sudah sangat baik lah ini. nah di situ Nah, saya ini saya gali lagi mentor mentor supaya belajar dari untuk anak-anak memahami yang dan menggali potensi mencoba mereka lewat komunitas itu kan akan ada mbak yang kita mencoba. kemudian kedua itu juga Nah ini saya gali tanya itu memang alhamdulillah kalau proses di itu itu implementasikan dalam proses ada mungkin jadi meskipun proses ini sudah berjalan tapi dalam sebelum kita mengikuti mengerjakan dalam kegiatan boleh biasanya dicontohkan selalu dilibatkan yang dulu mungkin kita pahami sebagai kegiatan topik yang yang ada mungkin dulu apakah sudah cerita ya nih ada sekarang siapa yang implementasi apa yang sudah ibu hampir tercapai artinya kita masih karena begini ini pasca corona gitu jadi pasca corona itu kan kita baru mulai tapi kemarin sudah mulai dilaksanakan ada kegiatan kegiatan itu sudah dilaksanakan jadi sebagian besar dari mengikuti program dan mulai terlaksana apa tantangan di dalam penerapan visi tantangannya mungkin dengan kondisi artinya yang kita bisa itu adalah mereka yang berbeda potensi yang berbeda jadi merangkul mereka itu adalah merupakan inovasi muncul ya jadi saya berusaha belajar dengan kita sudah mempelajari tentang usaha sudah jadi memahami jadi berbagai yang coba mereka ibu berusaha merangkul mereka dengan kesabaran membina mereka ada sekarang istilah dengan apa saling melengkapi dengan potensi yang mereka miliki dan teknologi pun dekat dengan siswa kecuali hal yang jauh dengan siswa teamwork itu sangat penting dalam sebuah komunitas. apa saja yang dalam pada dalam dan apa yang menjadi pembelajaran sampai jadi seperti tadi kayak itu memahami dan merangkul mereka sebenarnya hal yang menarik Pak. Jadi kita menemukan karakter yang sedikit unik gitu bukan hanya sedikit bahkan ada yang sangat unik sekali gitu. Nah jadi tantangan itu sebenarnya menjadi sesuatu aneh ya menarik ini ya untuk kita pelajari gimana caranya penerapan ibu di dalam strategi apa saja yang dilakukan untuk segera memulai tentunya pengalaman di sekolah dalam belajar atau ya dalam masa pertama mungkin untuk memulai itu ibu bawa itu dengan tanggapan mereka itu bagaimana kemudian membuat perencanaan boleh misalnya ini ataupun bu jadi kemudian tadi dengan rencana yang ada kita membagi job membagi kegiatan membagi kegiatan kepada mereka sehingga dengan pembagian tugas-tugas yang ada itu mereka semuanya menghasilkan sehingga rencana kegiatan itu bisa terlaksana apa rencana itu yang dilakukan untuk pengembangan
kalau untuk mengembangkan komunitas praktisi tentu aja dalam itu ada kayak semacam apa ya, Respon tim mereka perekrutan itu gitu ya. Sehingga mereka itu bisa memberitahu ke teman-temannya. Terus mereka yang sudah dibina itu bisa memberikan contoh membuat kegiatan-kegiatan yang bukannya buat mereka, tapi juga merekrut teman-teman dan memberikan tauladan kepada teman-temannya, sehingga itu menjadi wadah untuk mengembangkan komunitas itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai moderator untuk kegiatan visi atau mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Di sini diharapkan visi atau prakarsa perubahan sekolah dari Guru Bergerak ini mampu menjadi acuan atau dapat menjadi prakarsa perubahan dari sekolah. Untuk visi dari ini kami persilahkan Bu Masira untuk memaparkan visinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala serta rekan-rekan sejawat serta CGP yang berada di SMA Negeri 1 Cilacap. Baik, saya akan coba memaparkan apa yang sudah dijelaskan. Baik, yang pertama saya munculkan di depan sini adalah visi dari SMA Negeri 1 Selangor yang memang sudah ada sejak lama. Saya lupa tahun berapa ya Pak. Jadi visi-misi SMA Negeri 1 Selangor adalah yang beriman dan bertakwa, berprestasi serta berkarakter. Berawal dari pertama yang saya akan paparkan adalah terkait aset sekolah yang mendukung visi guru penggerak. Jadi terakhir nanti baru saya sampaikan visi misinya Pak. Jadi yang pertama adalah aset yang mendukung itu terkait dengan unsur sekolah. Unsur sekolah itu adalah kita semua elemen yang ada di sekolah. Baik itu kerjasama dari kepala sekolah, dari rekan-rekan sejawat, dari tata usaha, termasuk warga sekolah di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan rumah ibadah, karena juga terkait dengan visi misi. Jadi alhamdulillah SMA Negeri 1 Selangor ini sudah mempunyai rumah ibadah yang bisa dijadikan sebagai pusat untuk kegiatan keagamaan. Kemudian yang ketiga adalah terkait ruang kelas yang menjadikan tempat untuk kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, SMA Negeri 1 Selangor mempunyai perpustakaan yang menjadi salah satu dari sumber dari anak-anak kita maupun guru untuk mencari referensi terkait dengan literasi yang akan mereka kembangkan. Kemudian ada lab, jadi ada lab fisika, ada lab biologi. Yang keenam adalah lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah adalah terkait dengan jadi alhamdulillah saya melihat di SMA Negeri 1 Selangor memang tempat yang sangat strategis. Artinya untuk kegiatan-kegiatan siswa baik intra maupun ekstra. Di sini kita ada bukit Polaria yang sangat cantik Pak. Di sebalik bukit itu ada pantai yang biasa dijadikan tempat-tempat kegiatan oleh siswa dan lingkungan masyarakat yang sangat mendukung untuk pendidikan. Kebutuhan siswa di sini ada terkait dengan kesiapan belajar yang memang kita perlukan. Bagaimana kesiapan anak-anak kita datang sekolah, mungkin perlu kajian, perlu semacam penelitian persentase dari kesiapan belajar dari anak-anak kita dalam menghadapi pembelajaran ke depannya. Yang kedua adalah minat belajar, artinya bahwa setiap anak itu punya potensi yang mereka miliki. Dengan potensi itulah yang kemudian kita berusaha untuk menggali potensi tersebut. Kemudian profil belajar ini terkait dengan cara belajar anak. Jadi ini Bapak Ibu terkait dengan visi
sebagai calon guru penggerak bagi saya di sini adalah terwujudnya generasi muda yang reaktif. Nah, kalau kita baca reaktif ini mungkin ingat dengan COVID ya Bapak Ibu ya. Jadi reaktif sendiri sebenarnya kalau dikaitkan dengan COVID itu adanya antibodi terhadap virus yang sudah menyerang ya. Tapi reaktif yang dimaksud di sini adalah religius, edukatif, aktual, kreatif, dan inovatif. Nah, ini visi saya. Kemudian visi itu tertuang dalam misi sekolah yang saya ingin paparkan di sini. Pertama adalah mewujudkan sekolah sebagai pusat pembudayaan yang didasari oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, terkait dengan tadi faktor-faktor pendukung, alhamdulillah di SMA Negeri 1 Selakau ini 99,99% siswa itu beragama Islam. Nah, ini sangat mendukung sekali terkait dengan ini. Kalaupun memang kenapa saya ambil di sini takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya kita ambil secara umum bahwa di SMA Negeri 1 Selakau meskipun 99,99% itu Muslim, tapi ada juga siswa-siswa yang non muslimnya yang memang kita ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Jadi harapan saya bahwa dengan mewujudkan sekolah sebagai pusat kebudayaan ini yang terkait dengan dasar iman dan takwa, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai religius yang ada itu bisa kita maksimalkan. Kemudian yang kedua adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk menumbuhkan potensi bakat dan kecerdasannya. Anak-anak punya talenta, anak-anak punya potensi, anak-anak punya kemampuan yang harus digali. Nah, jadi ya di dalam sudah materi yang sudah diberikan terkait dengan guru penggerak, bagaimana Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita bahwa anak itu punya potensi yang harus kita gali, punya kodrat mereka masing-masing. Kemudian melakukan kegiatan belajar mengajar yang kondusif dan presentatif di latar belakang oleh jiwa pendidik. Nah, dalam KBR tentu saja kita menginginkan dan menciptakan bagaimana suasana yang aman, nyaman bagi peserta didik kita dan juga bagi kita sendiri, serta presentatif maksud di sini adalah bagaimana kita menyajikan materi itu dengan nyaman, dengan amat anak mudah mengerti, dilakukan oleh jiwa mendidik. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan sekolah sebagai pusat kebudayaan dan pengembangan budaya daerah yang bermartabat. Artinya kita tidak melupakan bagaimana muatan-muatan lokal yang ada di sekolah. Nilai-nilai budaya lokal yang baik itu perlu dilestarikan dan perlu dikembangkan di sekolah. Yang kelima adalah mendorong dan menumbuhkan semangat untuk pembiasaan ketika bersikap, berucap, dan bertindak. Terkait dengan akhlakul karimah, bagaimana anak menghargai sesama siswa, bagaimana anak-anak menghormati gurunya, bagaimana anak-anak bersikap dan berucap yang santun, bagaimana bertindak yang santun. Nah, ini sangat perlu untuk dikembangkan. Yang terakhir adalah menumbuh kembangkan sekolah sebagai pusat pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai dunia sebagai dasar keunggulan di bidang iptek kepada seluruh komunitas sekolah. Jadi kita punya banyak ekstrakurikuler di sini kan. Dengan ekstrakurikuler ini didasari oleh iptek, maka anak-anak bisa berkembang melalui ekstrakurikuler. Baik Bapak Ibu, demikian mungkin pemaparan singkat dari saya terkait dengan visi dan misi sebagai calon guru penggerak terkait dengan visi sekolah. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan visi guru penggerak oleh Bu Masula. Berikutnya kami persilahkan Bapak Ibu memberi tanggapan. Silakan saya Terima kasih.
poin yang saya sampaikan paling tidak untuk kepentingan kami sebagai visi dan misi dari kawan-kawan itu mohon diingatkan kepada pihak. Jadi benar kami menyimak dari yang disampaikan, ya, kemudian dengan visi sekolah yang tapi itu sudah baik yang kita sudah mengalami. Lanjut dalam pertanyaan saya, ada dikatakan sekolah sebagai pusat kebudayaan yang didasari oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua ada poin 4 dari yang disampaikan tadi bisa saya catat. Hanya dari kedua ini yang ingin saya tanyakan bahwa dalam proses pembelajaran ini kan kita berpihak kepada siswa murid. Jadi segala sesuatu itu harus kita lakukan untuk siswa. Pembelajaran yang harus kita lakukan zaman sekarang Pak ya. Zaman sekarang beda dengan zaman yang dulu. Yang ingin saya tanyakan begini, bagaimana dari yang pertama tadi yang sebagai siswa sekolah sebagai pusat kebudayaan dan poin 4 tadi yang disampaikan oleh Mas Ulang, yang ingin saya tanyakan implementasinya Pak, penerapannya implementasinya penerapannya yang harus dilakukan di sekolah sehingga keberpihakan itu lebih besar kepada siswa. Nah itu, terima kasih. Untuk satu sekaligus dua pertanyaan ya Pak. Sekian, silakan. Terima kasih kepada Ibu Mas Ulang cara berbicara yang melakukan isinya yang disingkat menjadi reaktif, religius, edukatif, aktual, kreatif, dan inovatif. Di sini saya akan menyebut sedikit mengenai faktor teknologi yang sekarang mungkin tidak bisa kita lupakan terhadap siswa. Bahwa ada kebanyakan siswa yang berpikiran untuk apa dengar guru menjelaskan materi itu apa, mendengar guru memberikan contoh, semua itu bisa dari kecanggihan teknologi. Siswa bisa melihat memasuki Google. Jadi ketika pembelajaran sehari-hari, ketika kita memberi suatu pertanyaan kepada siswa, mereka ketika menjawab agak sedikit memerlukan waktu yang lama untuk menjawab pertanyaan kita. Tetapi ketika kita memberi mereka tugas PR ke rumah, ketika kita menyuruh mereka untuk mengumpulkannya besok, semua pertanyaan kita, apa yang kita berikan tugas itu dapat mereka jawab dengan sempurna 100%. Jadi ada istilah di sini bahwa untuk apa kita susah belajar, untuk apa kita susah menghafal materi, mendengarkan guru mengajar, toh semua itu sudah ada di Google, sudah ada di Google istilahnya. Pernah juga saya membaca di top itu. Jadi apa guna murid belajar, apa guna guru menghafal Pancasila istilahnya ya, yang mungkin lagi tren sekarang. Toh semua itu tinggal klik Google, ketika ditanya klik Google, sudah tersedia jawaban global. Bahkan untuk rumus-rumus yang mungkin agak sedikit susah pun mungkin sekarang sudah bisa ditemukan. Jadi kesimpulannya untuk misi ini perlu istilahnya kita memberikan pemahaman kepada siswa ya. Bagaimana untuk secara bijak menggunakan media seperti ini. Zaman sekarang apalagi kebetulan saya mengajar bahasa Inggris. Untuk pembelajaran bahasa Inggris sekarang tidak ada masalah lagi bagi mereka untuk menerjemahkan, untuk membuat kalimat. Apalagi kalau sekolah kita sudah ada sistem ketawa mereka. Jadi lain seperti zaman dulu, kamus merupakan satu-satunya alat yang bisa dipakai siswa sampai kamus itu saking antusiasnya mereka mencari kamus. Jadi intinya mungkin untuk isi ini perlu diperhatikan juga Bu Mas Ulang tentang penerapan teknologi ini khususnya untuk kegiatan pembelajaran seperti ini. Mungkin untuk sementara itu saja.
1 dan poin 4. Jadi poin 1 di sini adalah menjadikan sekolah sebagai pusat kebudayaan yang didasari oleh iman yang tak uang perhubungan yang Maha Esa. Jadi artinya begini, saya punya mimpi. Jadi mimpi saya itu salah satu. Atau contohnya adalah ketika anak itu ketika suara azan, anak tanpa paksaan dengan kesadaran sendiri, akhirnya dia memahami dan menyadari kewajibannya sebagai hamba Allah, hamba Tuhan, apa yang harus dilakukannya. Jadi dengan kesadaran dia ambil wudhu, dia sholat, melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di fasilitas yang sudah diberikan, yaitu di rumah ibadah kita dengan sholat. Mungkin itu salah satu dari mimpi saya. Yang kedua, bagaimana anak itu beretika, berlaku sopan santun sesuai dengan ajaran agama yang sudah disampaikan. Dan ibadah itu bukan hanya terkait masalah sholat saja. Kita ambil contoh lain ketika anak itu bertegur sapa dengan temannya, jadi maka yang dijadikan yang dibuat untuk tegur sapa adalah kata-kata yang baik. Bahkan kalau dalam ajaran kita itu sudah baik dapat pahala pula. Ya paling tidak assalamualaikum atau apa ya. Memang satu hal yang kita sadari bahwa kondisi sekarang pasca corona, bagaimana pergeseran nilai-nilai moralitas anak itu memang hampir merambah ke semua sekolah, tidak hanya di SMA, bahkan cerita teman-teman yang dari guru SD juga seperti itu, guru SMP juga seperti itu. Nah, itu menjadikan bagi kita semua menjadi sebuah tantangan. Bagaimana kita memperbaiki nilai-nilai moralitas tersebut, ya. Salah satunya dengan memberikan budaya positif kepada anak kita terkait dengan ibadah mereka. Jadi dengan ibadah itu meredam dari hal-hal yang berbau negatif. Nah itu kalau menurut saya. Kemudian yang keempat tadi adalah mewujudkan sekolah sebagai pusat pembudayaan dan pengembangan budaya daerah yang bermartabat. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ispi sebelumnya, ada budaya-budaya yang memang bisa kita ambil sebagai budaya positif yang memang bisa kita kembangkan karena kita itu di mana kita berdomisili. Ambil contoh misalnya kita di Sambas, jadi ada suatu budaya misalnya budaya sabrahan atau budaya jadi dengan budaya sabrahan tadi sebenarnya sekarang itu ada pergeseran nilai-nilai terkait dengan budaya sabrahan. Jadi pemahaman anak sekarang itu cuma taunya sabrahan itu makan datang sudah selesai, ya. Tapi sebenarnya di situ ada rasa solidaritas, persaudaraan, tanggung jawab gitu kan ya. Ketika contohnya kan ya dalam tata cara makan sabrahan itu bagaimana kita mendahulukan yang lebih tua, terus bagaimana kita mendahulukan mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, bagaimana membaca doa, bahkan kadang ketika udah dibacakan selawat sama yang lainnya maka semuanya pulang. Jadi selawat gitu ya. Jadi ketika teman yang satunya itu masih banyak makannya, maka teman yang satunya tinggal sedikit lagi harus memperlambat makannya supaya ada kebersamaan di situ. Jadi sama-sama mulai, sama-sama selesai. Dan ada rasa berbagi gitu kan. Jadi sebenarnya banyak nilai-nilai yang bisa diambil termasuk budaya Andri juga. Ketika budaya-budaya lokal itu diterapkan di SMA dan sekolah kita, itu juga berpengaruh kepada budaya positif ya, yang mempengaruhi karakter anak-anak kita. Baik, kemudian saya lanjut. Ya, ada ini Pak. Sedikit terkait dengan poin tadi tentang IT, banyak luar biasa pengaruh IT. Tapi juga kita tidak bisa melarang anak kita mempergunakan IT, gitu kan. Bahkan yang belum pacar bahasa kita pun sudah pakai IT, gitu kan ya. Nah, sekarang bagi kita sebagai pendidik maka kita mengarahkan dan membimbing mereka menggunakan IT sebagai contoh misalnya dalam pembelajaran gitu ya. Memang semuanya sudah ada di Google. Nah, ketika musim TikTok atau ya kita
Terima kasih, mungkin itu saja. Berikutnya tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah waktu depan dipersilakan. Terima kasih Pak Moderator. Jadi tanggapannya secara cakupan ini saya kira trennya juga lebih kurang Pak Ibu ya. Yakin saja ini sudah tercakup semua di visi sekolah, justru ada pengembangan beberapa di sini. Ada 2 poin utama yang dapat saya tangkap, mudah-mudahan lebih ya. Poin pertama bahwa KPM yang dilatar belakangi oleh jiwa pendidik. Saya yakin itu adalah mendidik selamanya Pak. Termasuk kekhawatiran yang tadi kita khawatirkan ya Pak ya. Tadi anak itu bisa jadi ke depan tren kita porsi mendidiknya Pak ini besar. Porsi mengajar udah. Kalian setelah saya sampaikan tentang ini, silakan buka link ini. Selesai tugas ngajar kita. Tinggal bagaimana mendidik kita ini yang mungkin semakin kita perbesar porsinya Pak Budi ya. Segera itu poin 1 pengembangan ya. Yang kedua juga budaya daerah ini juga lebih kita juga tadi mencari pamokal komunikasi. Banyak hal yang sebetulnya setelah kita berkaca kepada penyelenggaraan pembelajaran di tempat-tempat lain, kita jadi semakin terbuka. Oh ternyata di daerah kita ada hal-hal yang juga bisa kita pakai, bahkan permainan rakyat yang ada di kita itu juga bisa dijadikan sarana kita untuk satu pengembangan budaya, yang kedua juga memperkaya proses pembelajaran sehingga jadi lebih menarik. Dan kalau kita sendiri hanya mengaitkan mana budaya atau permainan atau tradisi yang relevan dengan pembelajaran kita, mana yang tidak relevan bisa kita ambil. Mungkin itu poin yang dapat saya tangkap dari penyajian Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah. Tadi ada sedikit pertanyaan mengenai bahwa kita bisa belajar dari Google atau siswa bisa belajar dari Google, boleh Pak belajar. Tetapi guru tetap diperlukan Pak, karena guru tersebut mampu kalau dari Google mungkin karakternya tidak nampak. Guru masih diperlukan untuk mendidik, terutama untuk karakter profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila yang kita kembangkan, atau dulu juga karena Sambas punya tujuan sendiri juga gerbang Kartiasa, itu juga sinkron sebetulnya visi dari Pak Bupati, sinkron dengan visi profil pelajar Pancasila, dan juga sinkron dengan profil pelajar visi dari sekolah, dan juga nanti diharapkan Bapak Ibu guru itu juga memiliki visi. Walaupun setelah ada visi, Bapak Ibu guru punya visi khusus. Punya visi khusus. Di samping menggunakan visi sekolah, Bapak Ibu guru harus punya visi khusus yang relevan seperti itu ya Pak. Supaya dan visi khusus itu ditonjolkan. Visi saya seperti ini, visi saya seperti ini, diharapkan seluruh guru SMA negeri 1 Selako ini nanti memiliki visi sendiri yang tujuannya juga harus sinkron dengan visi sekolah tersebut, harus mendukung, tetapi diterjemahkan lagi ke hal yang lebih spesifik. Belajar dari kami, kami beri aplaus untuk seluruh warga negeri Selatan. Acara untuk kegiatan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang mungkin keterkaitan dengan apa hal yang menarik untuk itu masuk di bahkan dalam proses pendampingan saya baru seminggu enggak ketika masuk Google hal yang menarik banyak itu. Jadi pertama saya bisa bisa bersilaturahmi, terus bisa sharing. Nah, itu yang terpenting Pak. Jadi sharing artinya apa yang dijelaskan, apa yang dibagi pengalaman-pengalaman oleh pengajar praktik saya bisa ambil kemudian saya juga bisa sharing ketika ada permasalahan yang ada, baik itu dalam penelitian LSS, baik itu dalam penerapan materi yang ada di CDP, penerapannya di kelas maupun di lingkungan sekolah.
kebetulan saya bisa sharing dengan pengajar praktik saya ketika dalam pendampingan secara langsung. Apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan kegiatan untuk pendampingan berikutnya? Saya melihat ini sudah baik Pak dengan program ini. Cuman untuk kedepannya tentu saja mungkin lebih apa? Kami memerlukan materi-materi mungkin yang ada semacam arahan dari pengajar praktik ya. Tips yang bisa kami dapatkan sehingga kami itu lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih Ibu sudah luar biasa di dalam penerapan implementasi modul 1.1 sampai 2 sampai 3 untuk berperan di sekolah ini atau mengembangkan sekolah yang tentu saja itu sudah memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi KID dan juga yang melakukan peran penyelenggara serta proses itu juga sudah luar biasa ditunjukkan dalam kegiatan pendampingan ini. Berikutnya untuk mengingatkan itu bahwa mengumpulkan dan survei IPNS tentang kompetensi guru penggerak gambar balik ya, gambar balik satu urutannya ada namanya di tulis ada di kepala sekolah. Oke Bu, yang ini Nanti lembar umpan balik itu nanti kita upload di rencana Enggak, di kedepannya baik itu kedepan di sana ya disebar, nanti disebarkan ke jenjang yang tertentu sesuai dengan respon kepala sekolah akan sejawat dan pelajaran. Berikutnya nanti CGP juga mengisi share evolution. Berikutnya Ibu juga harus menerapkan praktek-praktek pembelajaran yang yang dipelajari mulai dari apa modul T1 itu sama di modul T1 kan yang modul 1 dan 2 tentang komunitas bergerak atau modul 3 tentang visi dan misi yang ingin saya baca. Berikutnya nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita ketahui di kantor ya di HMS ya, Ibu boleh komunitas praktisi yang sudah Ibu perlu dilalui, misalnya catatkan dalam jurnal jurnal komunikasi. Titik komunikasi ada apa yang perlu dikomunikasikan dengan atau kegiatan apa ini dan tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.